Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Hubungan Internasional kelas sore dengan NIM E1112231009. Di sini saya akan menjelaskan tentang kampanye politik yang dimana saya mengambil studi kasus negara Korea Selatan. Dan yang saya teliti ini diplomasi publik sebagai kampanye internasional, di mana Korea Selatan membangun brandingannya melalui kampanye internasional dengan adanya K-pop atau global Hallyu. Sama sih yang tentang Blackpink, apalagi ya, tentang drakor-drakor yang sedang hype hingga makanan-makanan Korea seperti kimchi, tteokbokki, sampai samyang. Dan itu ternyata bukan hanya sebagai hiburan semata-mata, tetapi di balik itu semua terdapat strategi komunikasi internasional dari pemerintah untuk mendukung hal-hal tersebut. Dan di video ini saya akan menjelaskan bagaimana Korea Selatan menggunakan Korean Wave sebagai alat diplomasi publik untuk membangun citra negaranya di dunia internasional. Dan sekarang kita akan menganalisis bentuk komunikasi yang pertama dari source atau sumber komunikasi. Dalam proses komunikasi, hal pertama yang harus dilihat adalah source atau sumber komunikasinya. Dan pada kasus yang saya pilih ini, sumber komunikasinya adalah pemerintah Korea Selatan bersama industri Korea, di mana mereka menjalin kerjasama dan pemerintah Korea itu sendiri mendukung penyebaran budaya Korea melalui berbagai kebijakan dan promosi internasional. Sementara itu, perusahaan hiburan seperti HYBE, SM Entertainment, YG Entertainment, dan JYP menjadi pihak yang memproduksi konten budaya seperti musik, K-pop, drama Korea, film, dan variety show. Dan selain itu, idol K-pop dan aktor Korea juga menjadi wajah Korea Selatan di mata dunia. Jadi, sumber komunikasi ini bukan hanya pemerintah, tetapi juga industri hiburan. Selanjutnya adalah pesan komunikasi. Pesan utama yang ingin disampaikan oleh Korea Selatan kepada dunia bahwa Korea Selatan itu merupakan negara yang pertama modern, yang kedua kreatif, yang ketiga maju teknologinya, dan yang keempat memiliki budaya yang menarik, dan kelima mampu mengikuti perkembangan global. Melalui drama Korea contohnya, dunia diperlihatkan bahwa gaya hidup modern Korea, teknologi canggih, hingga budaya sopan santun masyarakatnya. Dan melalui K-pop, Korea menunjukkan kreativitas, kualitas produksi musik, dan kemampuan mereka bersaing di industri hiburan internasional. Dan itu secara tidak langsung, Korea Selatan ingin membangun kesan bahwa negaranya itu merupakan negara yang keren, maju, dan layak dikagumi oleh masyarakat internasional. Dan dalam menyebarkan pesan tersebut, Korea Selatan menggunakan berbagai media komunikasi modern. Media yang paling berpengaruh sejauh ini adalah yang pertama YouTube, selanjutnya Instagram, TikTok, Netflix, Spotify, hingga televisi internasional. Contohnya video musik BTS dan Blackpink yang dimana memiliki ribuan hingga miliaran penonton di YouTube, dan itu berasal dari berbagai masyarakat di belahan dunia. Dan contoh lainnya dari drama Korea seperti Crash Landing on You, Goblin, dan Itaewon Class juga ditayangkan di Netflix sehingga dapat ditonton secara global. Dan di sini media digital membuat penyebaran budaya Korea menjadi sangat cepat dan mudah diterima oleh masyarakat internasional. Penerima komunikasi dalam fenomena ini adalah masyarakat internasional, terutama untuk kalangan generasi muda atau bisa dibilang Gen Z. Tetapi ada juga dari generasi milenial dan masih banyak lagi. Mulai dari penggemar K-pop, penonton drama Korea, pengguna medsos, hingga masyarakat umum yang tertarik dengan budaya Korea. Dan Indonesia itu sendiri menjadi salah satu negara dengan penggemar K-pop Hallyu terbesar. Dan karena itu, masyarakat internasional menjadi target utama Korea Selatan dalam membangun citra negaranya. Efek dari komunikasi internasional ini sangat besar ternyata. Pertama, budaya Korea menjadi sangat populer di seluruh dunia. Yang kedua, citra Korea Selatan menjadi lebih positif. Banyak orang yang sebelumnya tidak mengenal Korea Selatan sekarang melihat Korea Selatan sebagai negara yang maju dan modern. Yang ketiga, terjadi peningkatan ekonomi seperti produk Korea seperti Samsung, Hyundai, skincare, fashion, dan makanan Korea semakin diminati dunia internasional. Yang keempat, jumlah wisatawan asing yang datang ke Korea Selatan juga meningkat karena mereka ingin melihat
langsung ke tempat-tempat yang muncul di drama Korea atau konser K-pop. Artinya, Hallyu ini berhasil memberikan dampak budaya, ekonomi, bahkan politik bagi Korea Selatan. Di sini saya menggunakan teori soft power dari Joseph Nye yang mengatakan bahwa soft power adalah kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain bukan dengan kekuatan militer atau ancaman, tetapi melalui daya tarik budaya, nilai, dan citra positif. Dan alasan Lilifan mengapa saya menggunakan teori ini dikarenakan dalam kasus Korea Selatan, pemerintah tidak memaksa negara lain untuk menyukai Korea. Sebaliknya, Korea menggunakan budaya populer seperti musik K-pop, drama Korea, film, fashion, dan makanan Korea untuk menarik masyarakat dunia. Dan ketika orang-orang mulai menyukai budaya Korea, mereka juga mulai tertarik pada negaranya, pada bahasanya, produknya, bahkan pariwisatanya. Inilah yang disebut soft power, yaitu mempengaruhi dunia melalui daya tarik budaya, identitas, dan citra positif di mata dunia internasional. Korea Selatan berhasil membangun brand negaranya melalui Hallyu ini sendiri. Dan sekarang ketika kita mendengar Korea Selatan, banyak yang langsung ingat kepada K-pop, drama Korea, teknologi yang canggih, skincare, dan budaya modern. Hal ini menunjukkan bahwa brandingan Korea Selatan itu telah berhasil melalui gelombang Hallyu atau Korean Wave ini. Kesimpulannya, jadi Korean Wave atau Hallyu ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga alat komunikasi internasional dalam diplomasi politik Korea Selatan. Dan melalui budaya populer, Korea Selatan berhasil membangun citra positif, memperluas pengaruh global, dan meningkatkan kekuatan negaranya tanpa mempengaruhi kekuatan militer. Dan fenomena ini membuktikan bahwa budaya dapat menjadi alat komunikasi yang sangat kuat dalam hubungan internasional. Sekian penjelasan video dari saya mengenai komunikasi internasional dengan studi kasus brandingannya Korea Selatan melalui kampanye politik internasional dengan menggunakan Korean Wave atau gelombang Hallyu. Semoga video ini dapat menambah pemahaman dan juga dapat membuat nilai saya menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.